Ya, halo anak-anak. Hari ini kita akan membahas soal ulangan harian kalian yang kemarin yang mengenai turunan fungsi trigonometri. Mari kita langsung bahas. Kita mulai aja dari nomor yang pertama ya. Nah, di sini soalnya diketahui sebuah kurva dinyatakan dengan y sama dengan fx. Jelaskanlah mengapa cara menentukan fungsi turun memiliki syarat itu f aksen itu lebih kecil dari 0, sedangkan menentukan fungsi naik memiliki syarat f aksen lebih besar dari 0. Sebenarnya jawabannya yang Mister harap sebenarnya nggak muluk-muluk ya sebenarnya. Setidaknya Mister berharap tuh kamu menjelaskan dua konsep penting. Yang pertama adalah ini dia. Yang pertama adalah bahwa turunan pertama dari y sama dengan fx, artinya turunan pertama dari fungsi itu sebenarnya adalah gradien garis singgung. Jadi Mister harap sih sebenarnya kamu bahas angkat konsep ini ya, gitu. Nah, lalu baru dihubungkan ke fungsi naik dan fungsi turun tadi. Jadi kamu bisa tuliskan begitu di jawabanmu ya harusnya. Jadi kalau kurva itu turun, misalnya kurva turun, maka gradiennya itu akan selalu condong ke kiri. Garis singgungnya akan selalu condong ke kiri. Mau dia di sini, mau dia di sebelah sana. Jadi dia akan selalu condong ke kiri. Ini maksudnya condong ke kiri ya, maksud Mister Rapi. Gitu ya. Nah, sehingga membuat semua garis-garis singgung ini gradiennya akan lebih kecil dari 0. Nah, berhubung turunan pertama tadi, y aksen, itu adalah gradien garis singgung, maka kesimpulannya adalah y aksen itu harus lebih kecil dari 0, atau sebenarnya f aksen x itu lebih kecil dari 0 kalau dia fungsi turun sebenarnya. Nah, sebaliknya kalau fungsi naik juga begitu. Kamu bisa jelaskan kalau misalnya nih, ini tadi kurvanya, lalu kamu harus jelaskan sebenarnya bahwa garis singgungnya akan selalu condong ke kanan, bisa seperti ini, atau seperti ini. Dan semua garis singgung ini itu gradiennya akan lebih kecil dari 0. Berhubung sekali lagi gradien itu adalah turunan pertama, yaitu y, maka y aksennya lebih kecil dari 0, atau f aksen x itu, ini lebih besar dari 0 ya tadi. Lebih besar dari 0, ini lebih besar dari 0, begitu kira-kira. Jadi sebenarnya dua konsep ini aja kamu bahas, sebenarnya Mister akan kasih poin penuh. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian kita coba lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nah, ini soal yang berikutnya. Dengan menggunakan konsep turunan, tentukanlah nilai maksimum dan minimum pada interval 0 derajat lebih kecil dari x lebih kecil dari 360 dari kurva y sama dengan sin x. Nah, yang harus kamu lakukan pertama adalah menggunakan soal nomor 1 tadi, teori yang pertama. Maka y sama dengan sin x itu kita turunkan dulu. Jadi y aksen sama dengan turunan sin x, berarti cos x, begitu. Nah, untuk mencari nilai maksimum minimum, kita harus menentukan dulu nilai stasionernya, terus nanti kita tahu kapan dia naik, kapan dia turun. Singkatnya sih gitu. Nah, ini makanya kita anggap dulu, kita cari dulu, bisa dibilang kita cari pembuat 0 begitu. Nah, kita cari pembuat 0-nya. Nah, pembuat 0-nya itu bisa kita temukan dengan cara y aksen itu jadi 0 gitu. Gradiennya 0. Atau ini sebenarnya titik stasioner ya, yaitu cos x. Nah, dari sini kita boleh identifikasi misalnya apa ya, x itu berapa supaya menghasilkan dia nanti di sini 0. Berarti x itu bisa 90 ya harusnya, karena cos 90 kan 0. Berarti di sini x-nya 90. Lalu di sini nanti x-nya bisa berarti 90 270 harusnya, karena yang di bawahnya ya. Nah, berarti cuma ini doang nih gitu, karena udah dikasih batas 360. Nah, kemudian baru kita bisa buat bisa dibilang kayak menentukan daerah positif negatif gitu ya. Di sini 0, lalu 360, lalu kita letakkan nilai x yang udah kita dapat. Kenapa 0 360? Karena ini ya, karena batasnya aja sebenarnya. Nah, di sini 90, lalu ini adalah 270 gitu. Nah, kemudian seperti yang kamu tahu, kita cari daerah positif negatif, ambil salah satu angka di sini, titik uji misalnya, titik ujinya misalnya ambil adalah x-nya misalnya 30 aja. Dimasukkan kemana? Nah, dimasukkan ke sini tentunya, ke gradien, bisa dibilang gitu. Nah, maka ini menjadi y aksen sama dengan cos 30 gitu. Maka cos 30 ini sebenarnya nggak usah dihitung, yang pasti dia positif karena di kuadran 1. Maka ini pasti positif, ini negatif, lalu ini kemudian positif.
gitu. Nah, tentukanlah nilai maksimum dan nilai minimum. Kapan? Ini kan sebenarnya tadi kita bisa tahu ya bahwa kapan dia maksimum, tentu kalau bentuknya seperti ini. Mungkin Mister tulis di sini. Set. Ini nanti akan menghasilkan dia titik maksimum. Sedangkan kalau dia kayak gini, ini akan menghasilkan titik minimum. Nah, berarti dia harus naik dulu lalu turun. Lalu kalau sedangkan minimum, dia turun dulu baru naik. Nah, titik 90 inilah bisa kita artikan sebagai titik maksimum. Karena dia naik dulu, positif jadi naik dulu, baru turun. Nah, berarti ini sebenarnya titik maksimum. Nah, sedangkan yang ini adalah titik minimumnya karena dia turun dulu baru tiba-tiba baru dia naik, maka ini titik minimum gitu. Maka titik maksimum itu tuh akan tercapai jika x-nya sama dengan 90 derajat. Nah, kalau ditanya nilai, tentu nilai maksimum, maka nilai maksimumnya adalah masukkan saja ke persamaan yang pertama tadi, bahwa y sama dengan sin x, maka y sama dengan sin dari 90. Maka y-nya adalah sin 90 sama dengan 1. Nah, begitu juga dengan titik minimum. Itu tuh akan tercapai di x sama dengan 270 derajat. Nah, nilai minimumnya karena maka y sama dengan sin 270. Nah, sin 270 sama dengan min 1. Jadi kira-kira sih kayak gitu. Itu untuk nomor 2 ya. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Untuk nomor 3, ini sebenarnya kayak yang nomor 2 tadi sih ya. Ini justru yang ditanya cuma interval fungsi naik dan turunnya aja gitu. Nah, misalnya kita dikasih kurva kan di sini y sama dengan 3 sin kuadrat x. Maka ini kita turunkan aja menjadi y aksen sama dengan 3, lalu sin kuadrat x diturunkan menjadi apa? Menjadi 2 sin x. Jadi kayak 2-nya ke depan gitu, lalu pangkat 1 di sini, 2 sin x. Lalu sin x-nya diturunkan menjadi cos x. Nah, sehingga y aksen itu adalah 3 kali, Nah, nggak usah dikalikan ya. Nah, 2 sin x cos x itu kan sama dengan sin 2x. Maka ini jadi sin 2x. Yang ini, 2 sin x cos x itu jadi sin 2x. Biar lebih gampang nanti waktu mau cari nilai stasionernya. Nah, maka kita cari nilai stasioner atau pembuat nolnya, bisa dibilang gitu ya. Gradiennya sama dengan 0. Maka ini menjadi 0 sama dengan 3 sin 2x. Nah, ini menjadi sama-sama Mister bagi 3 ke dua ruas, maka 0 bagi 3 itu 0. Ini berarti 3-nya bisa dibilang terkanselasi ya, menjadi sin 2x. Nah, kapan nilai sin itu menjadi 0? Berarti di sini, berarti 2x itu harus berapa berarti? Harus 0, kira-kira gitu ya. Maka kalau 2x-nya 0, maka x-nya sama dengan 0 ya. 0 per 2. Lalu 2x sama dengan 180 lawannya ya. Maka x-nya harus 90. Lalu 2x sama dengan 360 tentunya. Maka x-nya harus 180 dan seterusnya gitu ya. Maka kita ini 2x sama dengan berarti 360 ke 540 ya. Nah, berarti ini menjadi 270, kok gitu sih. Maka x-nya sama dengan 270 ya, karena 540 bagi 2. Lalu 2x juga harus bisa juga di 720. Maka x sama dengan 360. Nah, karena berhubung dia sampai 2pi ya, gitu. Nah, jadi berarti sampai berhenti sampai 360 aja. Nah, kemudian seperti tadi, kita tinggal ngebuat garis kayak garis bilangan gitu. Lalu kita letakkan angka 0 sampai 360, lagi-lagi alasannya bukan karena ini sebenarnya, tapi karena batasannya ini. Baru kita kasih angka-angka yang ada di sini, taruh di sini gitu. Berarti kira-kira setengahnya itu ada 180, setengahnya lagi ada 90, lalu di sini kira-kira ada 270. Nah, kemudian kita ambil titik uji yang ini, titik ujinya supaya tahu daerah positif negatif. Nah, di sini Mister akan ambil misalnya anggap aja 30 ya. Lalu Mister masukkan ke sini menjadi, kita tulis aja kali ya. Nah, y aksen sama dengan 3 sin 2x sama dengan 3 kali sin, tadi x-nya Mister ambil 30 aja.
X sama dengan 30 Mister tulis ya. Berarti 2 kali 30 jadi 60. Nah sebenarnya kita nggak butuh angkanya ya. Sin 60 memang setengah akar 3 dikali 3 jadi intinya jadi positif lah pokoknya. Sehingga di sini nanti daerah positif. Maka di sini negatif, di sini positif, di sini negatif gitu. Nah, sedangkan yang ditanya adalah tentukanlah interval fungsi naik dan fungsi turun. Nah, dari sini kita bisa buat kesimpulan sebenarnya. Nah, kesimpulan yang pertama adalah dia akan fungsinya naik ketika intervalnya itu adalah 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 90. Maksudnya yang di sini ini daerah fungsi naik ya. Lalu dia akan naik lagi nanti di 180. Jadi 180 lebih kecil dari X lebih kecil dari 270 gitu. Nah, sebaliknya fungsi turun itu intervalnya adalah 90 lebih kecil dari X lebih kecil dari 180 dan yang ini 270 lebih kecil dari X lebih kecil dari 360. Jadi kira-kira ini interval yang ditanya sebenarnya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah ini yang nomor keempat. Pada interval 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 170, tentukanlah nilai X sehingga kurva ini mencapai titik minimum gitu. Nah, kita dikasih apa namanya kurvanya, persamaan kurvanya adalah sin kuadrat X kurang cos kuadrat X. Nah, sebenarnya kalau kita agak peka melihat ini sebenarnya masih bisa kita ubah dulu sebelum diturunkan, supaya lebih gampang jatuhnya sebenarnya. Nah, ini kan sebenarnya sama dengan min dalam kurung cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Karena min kali cos jadi min cos, min kali min nanti jadinya positif. Nah, ini menjadi minus cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Ini adalah sudut rangkap cos ya, menjadi cos 2X. Nah, dari sini kan sudah lebih enak diturunkan, barulah kita turun. Tadi nanti di sini agak ribet aja sih ya, makanya kita ubah bentuk dulu. Maka Y aksen sama dengan ini menjadi minus turunan cos 2X. Berarti turunan cos 2X berarti min sin 2X. Min sin 2X. Lalu 2X-nya kita turunkan menjadi 2. Gitu. Maka Y aksen sama dengan min ketemu min jadi plus, ini kali 2. Berarti di depannya 2 sin 2X. Berarti ini turunannya. Nah, lagi-lagi untuk mencapai titik minimum, berarti kita harus cari dulu pembuat nolnya lagi ya. Nanti baru buat daerah positif negatif seperti tadi sih sebenarnya. Jadi kayak diulang-ulang terus ya. Maka ini menjadi 0 sama dengan 2 sin 2X. Lalu kedua ruas mister bagi 2. Jadinya 0 sin 2X. Lalu kita pikirkan berapa nilai dari 2X ini yang menghasilkan 0. Berarti 2X itu harus 0 ya. Karena sin 0 jadinya 0. Maka X menjadi 0. 2X itu yang 2X ini bisa juga yang 180 ya. Sin 180 kan 0. Maka ini 180. Maka di sini X menjadi 90 karena 180 bagi 2. Nah, 2X juga bisa 360. Nanti X-nya adalah bagi 2 ya, menjadi 180 gitu. Lalu harusnya sih udah berhenti sampai sini karena dia rentangnya 270. Karena nanti yang satu lagi sebenarnya kalau mau diterusin ya, 2X sama dengan 540 ya. X sama dengan 270 ya. Sebenarnya kan nilai 270 itu kan tidak ikut ya, karena nggak ada sama dengan di sini. Jadi sebenarnya bisa dibilang nilai X itu nggak ikut di sini sebenarnya. Gitu. Lalu kita buat apa namanya garis kayak seolah-olah kayak garis bilangan tadi yang Mister bilang daerah positif negatif. Kita letakkan 0 sama 270. Kita letakkan lagi-lagi bukan karena angka di bawah sini ya, tapi karena ini batasnya sebenarnya, batas awal sama batas akhir. Nah, baru kita taruh yang ini tadi. Yang 0, 90, 180 gitu ya. Mister taruh di sini aja 90, lalu di sini yang 180. Nolnya tadi kan udah masuk gitu. Baru kita cari aja pakai titik ujinya lagi. Nah ini. Titik uji, Mister ambil nilai X-nya adalah yang ada di antara 0 sama 90, kita ambil aja lagi 30 misalnya. Misalnya X-nya 30, masukkan ke Y aksen ya. Y aksen sama dengan 2 sin 2X. Menjadi Y aksen sama dengan 2 kali sin 2 kali 30, berarti sin 60. Y aksen sama dengan, nah sin 60 kan setengah akar 3 dan pasti positif, jadi intinya kita mau cari positifnya aja. Maka ini daerah positif, ini negatif, ini positif. Lalu yang ditanya tadi adalah kapan dia mencapai titik minimum. Oh berarti titik minimum kan seperti yang udah dibahas tadi di soal sebelumnya,
Berarti dia harus turun dulu baru naik gitu loh. Nah, ini akan menjadi titik minimumnya. Nah, kita tinggal cari yang mana kemudian turun kemudian naik. Nah, tentu ini bukan ya, ini bukan titik minimum. Kenapa? Karena dia naik lalu turun. Berarti istilahnya ini sebenarnya titik maksimum. Berarti ini adalah titik minimumnya sebenarnya. Titik minimum. Nah, yang ditanya adalah tentukanlah nilai X sehingga kurvanya mencapai titik minimum. Oh, berarti jawabannya adalah X sama dengan 180 derajat. Ketika X sama dengan 180 derajat, kurva akan mencapai titik minimum. Jadi yang ditanya bukan nilai minimum ya, gitu. Maka nomor 4 sudah selesai. Ini jawabannya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, ke nomor 5. Tentukanlah gradien garis singgung kurva yang ini. Titik berabsis di pi per 6, 180, berarti 30 nantinya. Kita cari gradien sih gampang ya harusnya. Maka Y sama dengan cos 3X dikurang 30 derajat ya. Kita langsung turunkan aja, ini nggak ada kendala gimana-gimana. Turunan cos 3X minus 30 berarti minus sin 3X minus 30 derajat gitu ya. Lalu kita turunkan, mungkin lebih baik ditaruh dalam kurung gini. Lalu kita turunkan lagi 3X minus 30 menjadi 3 turunannya. Maka Y aksen sama dengan minus 3 sin 3X minus 30. Nah, Y aksen ini sebenarnya kan gradien kan, yang udah kita bahas di nomor sebelumnya. Nah, di titik berabsis pi per 6, berarti ini nilai X-nya sebenarnya, yaitu 180 per 6, berarti 30. Maka tinggal kita ganti aja, berarti nilai M itu akan sama dengan Y aksen minus 3 sin 3 kali X-nya. 30 dikurang 30 derajat gitu. Maka M sama dengan minus 3 sin 3 kali 30, 90 kurang 30 berarti 60. Berarti M sama dengan minus 3 kali sin 60. Setengah akar 3. Maka M sama dengan minus 3 per 2 akar 3. Maka ini adalah gradiennya di titik ini tadi. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini nomor yang terakhir. Tentukanlah kalau tadi gradien, sekarang tentukanlah persamaan garis singgung. Berarti kayak setelah nanti dapat gradien sebenarnya tinggal kita masukkan aja ke persamaannya. Berarti kita lakukan langkah yang kayak tadi. Berarti Y sama dengan 2 cos 2X. Kita turunkan aja menjadi Y aksen sama dengan ini 2. Nah, lalu turunkan cos 2X. Berarti min sin 2X. Turunkan 2X yang ini menjadi kali 2. Maka Y aksen sebenarnya sama dengan minus 4 sin 2X. Nah, dan ini sekali lagi turunan pertama tadi kan adalah gradien ya, gitu. Nah, di titik berabsis 15 derajat gitu. Maka nilai M dengan X-nya 15 derajat, maka M sama dengan minus 4 sin 2 kali 15 gitu. Maka M sama dengan minus 4 kali sin 30. M sama dengan minus 4 kali sin 30 setengah. M sama dengan minus 2. Jadi kita udah dapat gradien. Nah, sekali lagi, kalau kita mau menghitung persamaan garis singgung, yang kita butuhkan adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. M-nya udah dapat. X1 sebenarnya itu adalah salah satu titik yang dilewati oleh garis itu sebenarnya, garis singgungnya, yaitu pasti dia melewati yang 15. Nah, tinggal kita cari nilai Y1 sekarang. Nah, Y1 itu didapat dari ya tinggal substitusi aja ya. Kan Fx itu adalah ini dia. 2 cos 2x berarti nilainya berapa waktu F-nya 15. Tinggal diganti aja. Berarti 2 cos 2 kali 15 sama dengan 2 cos 30. Maka 2 kali cos 30 itu setengah akar 3 ya harusnya. Ya, setengah akar 3. Maka 2 kali setengah akar 3 menjadi ini akar 3 artinya. Nah, berarti tinggal disubstitusi aja. Berarti ini persamaan garis singgungnya. Y dikurang Y1-nya adalah akar 3. Dan gradiennya adalah minus 2. X dikurang X1-nya adalah yang 15 derajat tadi. Maka jawaban kita sampai di sini aja. Maka inilah kira-kira persamaan garis singgungnya. Maka demikian ini pembahasan ulangan harian kita. Mudah-mudahan kamu bisa persiapan untuk PAS ya. Semangat belajar ya anak-anak.